Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Salmasari SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 33 Konawe Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 Angkatan 2 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hari ini saya akan melakukan utusan Allah, ya, manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kita harus semangat untuk belajar karena ingat pelajaran kita yang lalu ya, tentang apa? Beriman kepada Rasul dan Nabi. Ya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Nah, kenapa kita harus mempelajari, kita harus mengetahui apa itu Nabi dan apa itu Rasul? Ya, karena Nabi dan Rasul ini adalah utusan. Di sini sudah ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah, maka kita akan membahas atau siswa harus mengetahui, harus bisa memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. Ya, kemudian yang kedua adalah siswa bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian jujur, bisa dipercaya sebagaimana nilai-nilai keteladanan yang ada dalam diri Rasulullah. Ya. Nah, yang lalu kan kita sudah mengetahui bersama sifat-sifat Rasul itu yang bisa diteladani ada 4, ya kan? Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Jujur. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Jawab. Kemudian yang ketiga, Apa itu petona? Jelas. Yang keempat, tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan benar. Jangan mengada-ada. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik, ya. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saja nilai karakter yang bisa kita pelajari melalui kisah Nabi dan Rasul?
Yang kedua, bagaimana kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai moral di dunia digital. Dan yang ketiga, apa dampaknya jika nilai-nilai moral itu tidak diterapkan dalam dunia digital. Nah, kira-kira apa dampaknya kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai moral keteladanan pada Rasulullah? Salah coba dijawab pertanyaan pemantik pertamanya. Menolak dan melawan penyebaran hoax di media sosial dengan cara mengklarifikasi sumber informasi. Iya, benar sekali ya. Nah, coba Tria dijawab pertanyaan pemantik yang kedua. Iya, benar sekali. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebagaimana minggu lalu kita sudah ketahui bersama bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Ya, ada berapa Nabi dan Rasul yang lalu yang kita bahas? Ada 25. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Ya, kita menghina, tanpa sadar kita menghina teman, misalnya mengatakan dia jelek, mengatakan dia hitam dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh ketika kita menerapkan atau kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, yang pertama itu ya, kita tidak menyebarkan hoax. Tahu hoax kan? Ya, misalnya selama ini kita sudah sering melihat berita-berita bohong yang disebarkan melalui media sosial. Nah, ini dampaknya ketika kita bermedia sosial tetapi tidak menerapkan keteladanan pada Nabi dan Rasul. Ya, kita tidak menyampaikan sesuatu yang kurang, kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik, yang kurang tepat, yang belum tentu benar, menyebarkan hoax. Kemudian bullying. Apa itu bullying? Perundungan. Ya, apa istilahnya perundungan lagi? Yang lain? Apa yang kalian ketahui tentang Nabi dan Rasul? Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ya, Sasa, apa itu Nabi dan Rasul? Kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan proyek kita hari ini, maka kita bagi 2 kelompok. Nah, ini coba Ibnu berdiri. Pengerjaan proyeknya ini dikasih waktu sampai 20 menit ya dikerjakan. Nanti sebentar kalian akan menampilkan ke depan masing-masing hasil
kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cerdaslah seperti Rasulullah dalam menyaring informasi. Jangan mudah terprovokasi atau termakna berita palsu. Gunakan akal untuk mencari kebenaran dan menjadi pengguna internet yang bijaksana. Let's say not to live. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Keteladanan Rasulullah dalam berjaga amanah mengajarkan kita untuk menjaga privasi dan data pribadi dunia digital dengan membagikan informasi orang lain tanpa izin. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi. Tadi penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2, alhamdulillah semuanya luar biasa karyanya ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang pertama partisipasi keaktifan tadi. Ya, sama-sama aktif, semua aktif, alhamdulillah. Kemudian kerjasama dalam kelompok. Nah, kerjasama dalam kelompok, kalau ibu lihat tadi kelompok 2 yang paling bagus kerjasamanya. Di sini tadi ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ya. Nah, kemudian antusias dalam mengikuti pembelajaran, ya. Kemudian desainnya. Nah, yang paling bagus desainnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kalimat kampanye digitalnya yang paling bagus adalah kelompok 2. Ya, kelompok 1 kita berikan nilai 90. Ya. Kelompok 2 kita berikan nilai 87. Ya. Adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk setelah kita berdiskusi tentang bagaimana apa itu beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang coba Tria bacakan kesimpulan kita pada hari ini. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki sifat-sifat mulia seperti sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya. Nabi menyampaikan fatana, cerdas, meneladani anak mereka, membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Silakan tuliskan refleksi kalian hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oke, ya, bagaimana refleksi kamu hari ini, Nikma? Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini bagaimana caranya bagaimana menerapkan sifat-sifat Rasul dan Nabi dan Rasul dalam dunia digital. Contohnya seperti tidak menyebarkan hoax dan tidak melakukan bullying. Ya, bagus sekali refleksinya Nikma hari ini. Ya, semoga oke. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmah, memetik apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, maka marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Salmasari SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 33 Konawe Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 Angkatan 2 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hari ini saya akan melakukan di kelas 8B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Baik. ya, alhamdulillah baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman kita membaca surah Al-Fatihah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui apakah ada yang tidak hadir hari ini temannya? Ada Ya, siapa yang tidak hadir? Safira. Oke, Safira. Safira kemana? Hadir. Hadir. Selain Safira, siapa lagi? Rahim. Rohim. Rohimnya kemana? Alfa. Oke, jadi yang hadir, yang tidak hadir hari ini ada 2 orang ya. Ya, oke. Kita harus semangat untuk belajar karena dengan belajar maka kita akan menjadi pintar. Ya, dari tidak tahu kita menjadi tahu. Ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Ya. Tentang apa? Beriman kepada Rasul dan Nabi dan Nabi. Ya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Nah, kenapa kita harus mempelajari? Mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Dalam Al-Qur'an disebut bahwa mereka adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya. Salah satu ayatnya adalah, dan kami yang mengutus seorang rasul pun untuk sebelum Muhammad. Ya, benar sekali. Ya, tepuk tangan untuk Ayatul Husna. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dikatakan bahwa hari ini kita kerja kelompok untuk menyelesaikan semua proyek. Nah, di mana kita ketahui bersama di era sekarang ini ada banyak yang namanya hoax. Pernah dengar hoax ya? Pernah ya? Ada juga yang namanya bullying. Ya, ada juga namanya ujaran kebencian.
menjadi sebuah proyek, untuk menghasilkan sebuah proyek. Ya, paham semua? Paham ya? Nah, setiap kelompok akan mendiskusikan apa saja sifat-sifat Rasul yang relevan dengan dunia digital. Ya. Kemudian, bagaimana sifat-sifat tersebut diimplementasikan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya sifat-sifat Rasul ada 4 ya. Ada tabligh. Ada 2 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu adalah sifat-sifat Rasul yang mana saja yang relevan dengan dunia digital. Kemudian bagaimana sifat-sifat Rasul tersebut dapat diterapkan di dunia digital. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan kerja. Nah, Ibnu kenapa mengantuk? Ya, silakan dikerjakan. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya, silakan dikerjakan. Ya, didiskusikan bersama. Kemudian dibuat proyeknya. Ya, pengerjaan proyeknya ini kasih waktu sampai 20 menit ya. Kerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan hasil sesi kami dari kelompok 1. Ya. Jadilah pribadi yang jujur dalam dunia digital, seperti Rasul yang selalu berkata benar. Hindari hoax atau informasi yang buruk dan verifikasikan karena kebenaran adalah fondasi kepercayaan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keteladanan Rasulullah dalam menjaga amanah mengajarkan kita untuk menjaga privasi dan data pribadi di dunia digital. Jangan membagikan informasi orang lain tanpa izin, karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna teknologi. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Intinya berkata benar dalam situasi apapun, termasuk dalam penyampaian informasi di dunia. Ya, bagus sekali refleksinya kali ini. Hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2. Ya, dari hasil presentasi yang ditampilkan tadi, nah sudah memiliki nilai. Ya, kelompok 1 itu sangat bagus dalam penampilan kata-kata ya, kata-kata yang dibuat ya, rancangan kata-kata yang dibuat sangat bagus sekali. Sedangkan untuk kelompok 2 itu tampilannya, hasil karyanya sangat bagus ya. Kelompok 1 dengan kelompok 2 telah menampilkan hasil yang baik ya. Anak-anak, kalau
Rasul dengan tema mewujudkan generasi digital yang berkarakter. Nah, sekarang coba Nayang Sari bacakan kesimpulan kita hari ini. Nabi dan Rasul adalah manusia paling memiliki sifat-sifat mulia seperti sifat jujur, amanah, dapat dipercaya. Sekarang kita berefleksi dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tadi panjang lebar menjelaskan apa itu Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kamu pelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul? Ya, kemudian bagaimana makna iman kepada Nabi dan Rasul dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmah, mengambil titik apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, maka marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.